Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Raven, dan saya perwakilan dari kelompok saya, Nuri Emilia Fikni, dan anggota dari kelompok Raven ada Ratna Jilang dengan NIM 214, lalu ada Frio Fizard dengan NIM 452, lanjut ada Felicia Yura, NIM 509, dan Ahmad Muzayyin Effendi dengan NIM 524. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang fact finding. Di fact finding sendiri, ada driver Gojek sebagai mitra berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, termasuk dari pendidikan, yaitu ada 45,1% responden merupakan driver dengan latar pendidikan terakhir adalah SMA. Banyak juga yang memiliki latar belakang pendidikan SMK, yaitu dengan persentase 25,5%. Lalu yang kedua ada 92,7% driver Gojek yang beranggapan kesejahteraan ekonominya diperbaiki atau meningkat dari sebelumnya. Dan 55,6% merasa puas akan fasilitas yang diberikan untuk bekerja. Selanjutnya ada monitoring atletik yang kita ambil dari tugas kemarin. Lanjut. Di sentimen analisis Netlytics sendiri diperoleh data sebagai berikut, yaitu 50% banyak yang merasa bahwa driver Gojek perlu jaminan asuransi atau BPJS TK. Dan 20% kebanyakan retweet di Twitter mengatakan bahwa Gojek bisa dikatakan sebagai inovator yang memulai tren taksi motor online. Dan yang terakhir 30%, dampak yang diberikan akhir-akhir ini sangat baik terhadap siklus ekonomi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Next. Diperoleh visualisasi data sebagai berikut. Yaitu berisi tentang persentase fasilitas, swadaya, dan yang lainnya. Untuk sentimen analisis wawancaranya sendiri, pada kesejahteraan terdapat 92,7%. Mitra merasa kesejahteraannya diperbaiki atau meningkat. Dan untuk pilih layanan jasa Gojek, 53%. Sebanyak 53% mitra driver merasa pemilihan jasa layanan adalah GoFood. Lanjut di penunjang fasilitas. Kebanyakan 56% mitra driver merasa fasilitasnya meningkat dari segi aplikasi dan lain-lain. Dan untuk program swadaya, driver Gojek masih belum mengetahui dan mengikuti program swadaya karena berbagai alasan seperti untuk berjaga-jaga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Frio. Analisis 5C. Yang pertama, company. Gojek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang banyak dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, serta telah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari untuk memudahkan aktivitas dan kehidupan masyarakat secara individu. Competition. Kompetitor Gojek saat ini untuk pengiriman makanan adalah ShopeeFood. Keduanya hadir dan memberikan pelayanan serupa. Namun, berdasarkan data survei yang telah kami lakukan, GoFood dari Gojek masih berada di tingkat teratas. Customer Gojek adalah semua kalangan masyarakat Indonesia yang dapat mengoperasikan telepon seluler yang tersambung dengan jaringan internet. Kolaborator. Gojek berkolaborasi dengan seluruh mitra dagang untuk memberikan fasilitas yang memudahkan masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Limit. Berawal dari kebutuhan masyarakat akan transportasi umum yang aman dan terpercaya serta memudahkan dalam penggunaannya. Gojek hadir di tengah masyarakat untuk menjadi bagian dari masyarakat, memudahkan kehidupan dalam memenuhi aktivitasnya dengan tenang, aman, dan mudah.
Analisis Pestel. Political. Gojek berupaya untuk mengembangkan bisnisnya dengan memperbanyak sektor jasa yang disediakan. Ekonomik. Gojek berupaya untuk membantu pemerataan ekonomi masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang tidak memiliki kriteria latar belakang pendidikan atau skill lain yang menyulitkan. Sosial. Gojek berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan mudah. Teknologikal. Gojek menggunakan aplikasi terintegritas yang dapat diakses dengan mudah baik pelanggan atau driver. Selain itu, Gojek juga memberikan banyak promo dan event-event menarik pada hari-hari spesial tertentu. Legal. Gojek telah resmi terdaftar di Indonesia. Berikut dengan layanan jasa lainnya seperti GoPay pada OJK dan GoTo pada Haki. Environmental. Gojek memiliki campaign #Gojek di mana-mana yang dapat mendukung masyarakat untuk tidak menggunakan transportasi pribadi jika tidak dapat menggunakan transportasi umum seperti bus, kereta, dan lainnya. Analisis SWOT. Strength. Yang pertama, driver Gojek dapat diikuti oleh siapapun dengan latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua, Gojek menawarkan berbagai pilihan jasa yang memudahkan driver untuk menambah pendapatan atau upah per hari. Yang ketiga, pencairan dana atau upah harian memerlukan proses 1 hari yang memudahkan driver untuk dapat mengambil upahnya setiap hari. Yang keempat, Gojek memberikan fasilitas untuk kebutuhan driver dalam bekerja. Opportunity. Yang pertama, Gojek meluncurkan brand community untuk driver Gojek sebagai pahlawan nasional untuk membuat driver Gojek semakin dihargai dan semangat bekerja. 2. Gojek membuat program swadaya untuk memudahkan driver Gojek dalam mengembangkan keterampilan. Weakness. 1. Tidak semua driver Gojek mengetahui dan merasakan manfaat program swadaya Gojek. Yang kedua, fasilitas yang diberikan oleh Gojek tidak dapat dinikmati oleh semua driver. Street. Yang pertama, tidak ada fasilitas jaminan kecelakaan kerja atau asuransi untuk driver Gojek. Yang kedua, munculnya kompetitor baru yang mulai diminati oleh masyarakat. Yang ketiga, terdapat aksi mogok bekerja karena kenaikan harga jasa atau potongan upah. Analisis TOWS. SO. Dengan brand campaign Gojek Pahlawan Nasional merupakan langkah yang tepat untuk membangun keterikatan antara masyarakat Indonesia dengan Gojek. WT. Gojek masih belum dapat meratakan informasi program serta fasilitas yang kurang mendukung kepada seluruh mitra driver Gojek. ST. Fasilitas yang diberikan oleh Gojek sangat baik, walaupun terdapat fasilitas yang belum terpenuhi. WO. Meskipun fasilitas yang diberikan masih kurang, namun Gojek memiliki program pemberdayaan untuk mitra driver Gojek. Selanjutnya yaitu personal primer. Berikut salah satu driver ojek online yang ada di Malang yang bernama Zakaria Anas, berumur 25 tahun, pendidikan terakhir yaitu SMA, beralamatkan di Kendal-Sari, tahun bergabung dengan Gojek yaitu 2020, jam kerja adalah 10 jam per hari. Saat mulai bergabung menjadi driver Gojek pada tahun 2020 karena imbas dari adanya pandemi, Zakaria Anas mulanya bekerja sebagai pegawai toko. Karena tokonya sepi selama pandemi, jadi dia mencoba bekerja sampingan sebagai driver. Ternyata penghasilan selama menjadi driver lumayan, jadi Anas masih bekerja hingga sekarang. Selanjutnya yaitu persona sekunder. Berikut adalah driver yang berada di Malang Raya yang bernama Muhammad
Ardiansa berumur 27 tahun, pendidikan terakhir yaitu SMA, yang beralamatkan di Mulia Agung, tahun bergabung dengan Gojek 2019, jam kerja 19 sampai 24 jam per minggu. Mulai bergabung menjadi driver Gojek pada tahun 2019 karena kontrak habis di pabrik. Muhammad Alif Ardiansa awal mulanya bekerja sebagai buruh pabrik. Setelah kontrak sebagai buruh pabrik habis, kemudian mencoba menjadi driver Gojek sembari mencari pekerjaan lainnya. Hingga saat ini masih menjadi driver dan menjadi buruh pabrik. Selanjutnya yaitu problem statement. Problem statement dari Gojek yaitu telah termasuk top of mind di bidangnya. Gojek masih belum memberikan fasilitas kepada mitra driver seperti asuransi dan BPJS/TK, serta informasi pemberdayaan atau program campaign tidak diketahui oleh semua mitra driver. Selanjutnya yaitu Smart Goal. Smart Goal dari Gojek yaitu meningkatkan fasilitas keamanan dalam bekerja seperti helm, rompi, serta BPJS/TK dan asuransi kecelakaan kerja. Selanjutnya yaitu objektif. Objektif dari Gojek yaitu meningkatkan awareness mitra driver untuk update informasi pemberdayaan atau lainnya serta risiko kecelakaan kerja melalui media resmi Gojek. Selanjutnya yaitu stakeholder. Stakeholder komunitasnya yang ada di Malang yaitu komunitas Gojek Indonesia, Gojek Malang Raya, dan Gojek Warudoyong. Media Gojek sendiri yaitu Instagram, Twitter, dan TikTok. Bisnis dari Gojek sendiri, GoFood, GoRide, GoSend, GoPay, dan lain-lain. Politikalnya yaitu Haki dan OJK, customer-nya yaitu masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Felicia Yura. Positioning. Gojek sebagai perusahaan teknologi dalam bidang layanan jasa transportasi melakukan diferensiasi produk dan jasa sebagai dasar untuk menempatkan positif tersendiri dari bidang yang serupa, misal GoRide, GoCar, GoFood, dan lain-lain. Next. Key message. Jalani hari-hari tanpa repot. Next. Tagline. Hashtag pasti tiada jalan. Hashtag Gojek di mana-mana. Strategi dan taktik. 1. Bagaimana cara meningkatkan brand awareness Gojek Indonesia? Bekerja sama dengan konten kreator untuk membuat kampanye yang dapat diakui dan disenangi oleh banyak sehingga dapat menjadi tren positif. 2. Bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan mitra serta pelanggan Gojek di Indonesia. Meningkatkan fitur-fitur pada aplikasi serta memberikan fasilitas mencegah kecelakaan kerja oleh mitra driver. Next. Program deskripsi. Gojek meluncurkan program swadaya untuk meningkatkan kesejahteraan para mitra driver Gojek. Tujuan membantu para pekerja sektor informal memperoleh penghasilan yang lebih. Dampak bertambahnya mitra driver di berbagai wilayah. Next. Episode Paid advertising media sosial. Ernest ada brand ambassador, influencer, media relation. Ada thread on media sosial, or not, website Gojek, TikTok, dan Instagram. Next, selanjutnya akan dibacakan Nana. Lalu selanjutnya adalah media planning. Goal pertama adalah membangun hubungan atau ketertarikan dengan masyarakat melalui media sosial seperti IG, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Lalu goal kedua adalah melakukan campaign atau challenge di TikTok. Goal ketiga, meningkatkan fasilitas mitra driver. Next. Lalu KPI. Program yang pertama adalah meningkatkan komunikasi dengan driver melalui aplikasi sistem. Lalu yang kedua, mengadakan campaign dengan hashtag pasti ada jalan. Lalu indikator, interaction pada aplikasi. Yang kedua, ada reach pada media sosial.
unit pengukuran, dan target. Targetnya adalah 50% dan 40%. Next. Lalu timeline. Program yang pertama adalah meningkatkan komunikasi dengan driver melalui aplikasi sistem. Yang kedua, mengadakan campaign dengan hashtag pasti ada jalan. Next. Lalu efek domino. Yang pertama, driver Gojek memahami informasi yang ada dan mengikuti campaign dengan hashtag pasti ada jalan. Lalu yang kedua, target audience, mengetahui dan memahami informasi pada aplikasi driver oleh tim pengembangan IT dan manajemen SDM atau HR atau GA. Lalu yang ketiga, Gojek berfokus untuk meningkatkan komunikasi mitra driver Gojek Indonesia. Next. Risk management. Yang pertama ada program komunikasi mitra driver dengan Gojek, lalu campaign dengan hashtag pasti ada jalan, lalu brand ambassador. Lalu selanjutnya ada possible crisis. Yang pertama, kurangnya memahami berinteraksi di aplikasi dengan fitur baru. Yang kedua, aktivitas media sosial dalam campaign tidak sesuai dengan yang seharusnya. Yang ketiga, influencer memiliki nama atau perilaku kurang baik. Lalu yang selanjutnya ada crisis handling. Yang pertama, memberikan pengarahan dan panduan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Lalu yang kedua, melakukan riset kebiasaan masyarakat dalam beraktivitas sosial media dan membagikan video atau informasi mengenai campaign dengan jelas. Lalu, memilih brand ambassador yang memiliki track record yang baik. Next. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.